Oke, siapa namanya? Siapa? Oke, Chelsea silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Bersiap. Sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa untuk keagamaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Chelsea sudah memimpin doa teman-temannya. Jadi di sini saya akan memberikan pelayanan klasikal terkait kepribadian. Di sini teman-teman, apakah sudah tahu karakter atau kepribadiannya masing-masing? Oke, mayoritas belum ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kepribadian, di mana kepribadian ini akan berfungsi atau akan menentukan bisa jadi kayak tentang apa ya, karakter kalian nantinya cocoknya masuk jurusan apa, pekerjaan apa. Nah, ini sangat menentukan ya, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan kepribadian. Ada yang tahu kepribadian itu apa? Karakter. Ada lagi? Sifat, sikap, bisa. Ada lagi? Perilaku. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Nah, misalkan Chelsea berinteraksi sama Ihsan. Misalkan Ihsan ya, misalkan sama Ihsan. Ihsan itu anaknya Judes. Oke, Judes. Ya, misalkan Ihsan itu Judes, berarti itu karakter kepribadiannya Ihsan. Sedangkan si Chelsea ini baik banget orangnya. Misalkan seperti itu. Itu merupakan salah satu karakter atau kepribadian masing-masing, seperti itu. Terus kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada individu. Kayak misalkan contohnya orang pemalu, dengan kata lain orang tersebut pasti berkepribadian pemalu. Selain itu ada lagi nggak? Malas. Pemalas. Berarti dicapnya anak itu? Malas. Ada lagi selain pemalas? Apa? Pembohong. Berarti? Ya, bohong. Jadi apa? Jadi kepribadian itu yang menonjol pada diri sendiri. Kayak misalkan, namanya siapa? Siapa? Fatih. Misalkan Fatih di kelas ramai banget, pemarah. Ya, pribadi. Berarti kepribadian yang menonjol pada Fatih itu marah. Oke, coba nilai kepribadian teman sebangku kalian. Misalkan Ihsan, siapa namanya? Nah, Pangeran kepribadiannya gimana? Oke, berarti teman-teman, berarti Pangeran itu di mata Ihsan kepribadiannya apa? Pemalu. Nah, itu berarti yang menonjol pada Pangeran itu ya. Misalkan Cynthia ya namanya ya. Cynthia, coba nilai temennya. Pribadiannya apa? Introvert, kenapa? Oh, gak ada teman. Oh, berarti itu yang menonjol. Apa benar namanya siapa? Apa benar Zahra? Enggak. Berarti di mata siapa? Mata Cynthia, beliau itu seorang introvert. Ya. Coba di mata kamu. Siapa? Nama kamu apa? Dimas. Ini. Nah,
Hana di mata kamu itu apa? Kepribadiannya apa? Nakal. Pacar. Hah? Pacar. Nakal. Berarti ya di mata teman-teman si siapa? Hanan itu nakal, bener nggak? Nggak apa? Nah itu sebagai contoh aja ya. Sebagai contoh kalau misalkan kita itu mengetahui kepribadian temennya seperti itu. Dan selanjutnya kepribadian menurut ahli di sini menyatakan bahwa kepribadian adalah sebagai suatu organisasi atau berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur sekaligus proses. Jadi kepribadian merupakan suatu yang berubah. Nah kayak tadi Zahra ini kalau di mata Cynthia introvert, tapi setelah kenal lama oh ternyata anaknya pecicilan. Nah bisa kayak gitu. Nah jadi tergantung lingkungannya. Bisa jadi kayak misalkan Chelsea nih, mungkin Chelsea itu di kelas pas awal-awal masuk sekolah, Chelsea itu pendiam. Kepribadian. Misalkan Chelsea ini kan misalkan ya. Misalkan Chelsea itu baru masuk, ternyata anaknya tuh diem. Setelah 2 bulan misalkan sekelas, oh ternyata anaknya pecicilan banget gitu kan. Itu merupakan salah satu perilaku yang berubah, kepribadian yang berubah. Jadi kayak belum muncul, ya benar, belum muncul kepribadian aslinya. Seperti itu. Ya juga. Oke. Nah di sini ada aspek kepribadian ya. Yang pertama itu karakter, kedua temperamen. Nah temperamen itu merupakan salah satu kepribadian. Pemarah. Ada nggak sih di sini teman kalian yang temperamen? Kenapa coba? Yang mempengaruhi dia menjadi temperamen itu apa? Nah itu merupakan salah satu misalkan ya di ML. Misalkan di ML si ini tuh kalau menang dia seneng banget, ya sombong. Tapi giliran kalah, toksik. Nah itu bukan kepribadiannya temperamen. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, misalkan yang ketiga itu aspek dari kepribadian, yang ketiga itu sikap sambutan terhadap objek yang bersifat positif. Nah, kayak misalkan memberikan pujian dan lain-lain seperti itu. Terus di sini ada stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional rangsangan dari lingkungan. Nah, kayak misalkan tadi siapa namanya Fatih itu tergantung rangsangan dari lingkungannya. Kalau lingkungannya baik-baik banget, ya mungkin dia nggak bakal temperamen. Tapi kalau lingkungannya toksik, nah bisa jadi. Lingkungan saya begini, Toksik nggak? Toksik. Tanggung jawab kalian itu sebagai pelajar apa? Pelajar. Kalau misalkan kalian tidak mengerjakan tugas, nah berarti tanggung jawab. Nah itu merupakan salah satu aspek kepribadian yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Nah yang terakhir yaitu sosialitas atau disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka dan tertutup dan kemampuan Nah selanjutnya kepribadian itu dibagi 2 ya teman-teman. Yang pertama kepribadian sehat, yang kedua kepribadian tidak sehat. Kepribadian sehat itu ada mampu menilai diri sendiri secara realistis atau realistik. Kalau menilai diri sendiri, bagaimana sih penilaian diri kalian terhadap diri kalian sendiri? Kenapa nggak bisa dinilai? takut salah diri pak, takut berlebihan. Nggak apa-apa. Maksudnya itu kan mungkin nih, mungkin orang lain tidak mengetahui apa kepribadian kita sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Terus menerima tanggung jawab. Nah, kayak tadi, misalkan anaknya pelajar ya, sebagai pelajar, misalkan rajin belajar,
terus sering mengerjakan tugas, nah itu merupakan kepribadian sehat. Kalau misal berarti si peserta didik tersebut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, kemandirian, terus dapat mengontrol emosi. Nah itu kepribadian sehat. Kalau misalkan Fatih tidak bisa mengontrol emosi berarti ya. Jadi Fatih harus mampu mengontrol emosinya perlahan. Cara mengontrol emosi, kalau misalkan kamu lagi emosi nih, contohnya istighfar bisa. Oh iya. Ingetin ya, ingetin. Fatih istighfar gitu. Ya. Kalau misalkan lagi emosi banget nih, enggak, langsung duduk. Untuk meredakan emosi itu duduk. Kalau nggak bisa, kenapa? Kalau ada orangnya lempar aja, Pak. Ya, senang. Lagi benar. Nah, yang kelima yaitu berorientasi keluar atau ekstrovert. Secara sosial, mampu mampu berteman dengan baik. Yang keenam yaitu penerimaan sosial. Ketujuh memiliki sifat filsafat hidup. Filsafat hidup itu apa coba? Filsafat hidup. Agama. Oh, punya Filsafat hidup itu orang yang memiliki agama. Nah, soalnya dalam agama itu kan kita diajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Nah itu kita masuk filsafat hidup kita seperti itu. Selanjutnya berbahagia. Nah orang-orang berbahagia berarti kepribadiannya sehat seperti itu. Nah kepribadian tidak sehat nih. Yang pertama, individu tersebut biasanya mudah marah. Bisa tadi ya dipacu dari lingkungan, bisa kayak misalkan bullying, mungkin sering dibully. Nah itu merupakan salah satu individu yang biasanya mudah marah. Selanjutnya menunjukkan kecemasan. Di sini ada yang suka menunjukkan kecemasan nggak? Mas sore, Jara. Ayo. Jara, sering cemas nggak? Kenapa? Takut apa? Tambah dewasa. Takut sama omongan orang lain. Nah, balik lagi. Apa yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Kadang enggak. Ini nih. Nah, berarti kalau kamu itu udah tahu kan, maksudnya kekurangan kamu seperti apa. Nah, untuk mengurangi rasa kecemasan itu, kamu tahu kan apa yang harus dilakukan. Nah, itu berarti kamu sering cemas juga ya. Berarti itu. Ada lagi yang suka cemas gitu? Ada? Misalkan di sini yang sering telat mengerjakan tugas siapa? Adil. Siapa itu namanya, Cok? Eskar ya. Kalau kamu kalau misalkan nggak ngerjain tugas cemas apa enggak? Enggak. Nggak sehat berarti. Cemas. Nah itu berarti masih memiliki tanggung jawab. Oke. Selanjutnya kekhawatiran yang berlebih. Ada nggak sih yang memiliki kekhawatiran berlebih? Saya. Kenapa? Kadang tuh kayak kalau misalnya kayak melakukan sesuatu hal tuh kayak padahal tuh orang-orang tuh nggak mikirin apa-apa, cuma kita tuh mikir kayak dia mikirin kita sesuatu nggak sih yang berlebihan. Nah, kayak iya. itu yang bikin overthinking. Nah itu harus dikurangin, makanya kita tuh harus berpikir positif. Dan terkadang teman-teman kalau misalkan cuek itu sebenarnya positif. Karena kan misalkan gini, ada misalkan kalian kerja kelompok, yang satu benar-benar memikirkan tugasnya, yang satu enggak. Nah biasanya yang sering memikirkan tugasnya itu biasanya stres gitu kan. Tapi yang cuek ya sehat-sehat aja.
Ya kan? Jadi kadang yang cuek itu biasanya lebih sehat dibanding yang nggak cuek gitu. Ya kan? Cuek aja gitu. Enjoy. Nah, sering merasa tertekan. Ada nggak yang sering merasa tertekan? Kenapa sekarang? Dia tahu kayak kalau misalnya ada presentasi nih, Ah. terus kalau dilihatin banyak orang tuh jadi kayak tertekan gitu, kayak bisa jadi gugup gitu. Nah, itu masalah benar atau salahnya balik lagi cuek aja gitu. Di sini kita masih tahap belajar. Jadi nggak usah mikirin pendapat orang gitu. Karena kan di sini belajar. Balik lagi ya. Kita itu di sini kurikulum merdeka. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa yaitu sah-sah aja. Seperti itu. Jadi enjoy aja, enjoy. Yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama yaitu keluarga. Yang kedua lingkungan. Keluarga, peneliti terhadap anak-anak memberikan dukungan yang kuat terhadap pengaruh dari faktor keturunan. Bukti menunjukkan bahwa sifat-sifat seperti perasaan malu, rasa takut, dan agresif dikaitkan dengan karakteristik genetis atau bawaan. Biasanya kalau misalkan anak yang dekat dengan orang tua atau ayahnya, terutama cewek biasanya, atau anak-anak semuanya lah, dia itu akan lebih percaya diri, lebih kayak oh ini gue, kayak misalkan sering diberikan ungkapan-ungkapan positif. Nah kamu pinter, nah kamu baik, nah kamu cantik. Nah itu biasanya akan lebih positif atau akan lebih percaya diri. Akan lebih percaya diri, biasanya seperti itu. Nah berbeda halnya kalau misalkan anak tuh nggak deket sama orang tua. Maaf banget ini. Jadi kadang bisa dilihat dia itu lebih nggak percaya diri. Misalkan dalam hal apapun dia ngerasa oh yang dilakukan iya dan takut salah. Nah biasanya seperti itu. Nah ketika kalian sudah mengetahui itu, nextnya kalian harus menjadi orang tua yang baik. Jadi seperti itu. Kalau kalian misalkan namanya siapa? Rizky kamu pinter, Rizky kamu baik, Rizky kamu ganteng. Nah mungkin nanti di luar ketika orang tuanya aja muji gitu kan, ketika di kelas dia kepedean, gue ganteng nih gitu kan, biasanya kayak gitu. Ya, biasanya kayak gitu. Itu ya dari faktor keluarga. Sekarang faktor lingkungan juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan karakter. Contohnya kayak gini. Misalkan saya mempunyai teman itu SMP tuh nggak pernah ngerokok. Ketika SMK saya juga kebetulan sekelas sama dia itu bergaul dengan teman yang suka merokok. Ternyata sekarang dia itu aktif rokok. Nah itu tergantung lingkungan. Gitu. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada tes kepribadian. Terkait ya kepribadian kita ya, namanya MBTI. Nah di sini ada 16 tipe kepribadian. Ya, coba kalian scan. Kenapa? Nah, itu bisa. Kalian scan, lalu kerjakan tesnya. Ayo, mulai. ayo tes. Mulai tes apa daftar kepribadian? Kenapa? Mulai tes. Silakan kerjakan mulai. Soalnya cuma ada 12 kalau salah. Cuma 12 dong. Apa? Ada yang bisa dipencet? Bisa kan? Mulai tes. Bisa ya? Udah.
Ada yang nggak bisa? Boleh. Oh, nggak bisa nih pakai apa ya? Bisa? Anu, Pak. Bisa? Ada yang nggak bisa? Kalau nggak bisa nih pakai apa saya? Serius? Bisa? Disalin. Oh, ini dipilih ya? Ya kerjakan, pilih. Kirain centang semua. Jangan. Pilihan. Iya, Mora. Kenapa? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya jawabannya. Yang lebih dominan. Pokoknya ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kerjakan aja. Nggak bisa. Pelan, sabar. Sinyalin. Kalau udah mengerjakan biasanya langsung muncul hasilnya. Oke, ntar kita lihat hasilnya ya. Oke, hasil. Bisa, udah. Merah apa merah? Udah. Udah semua? Apa? Apa? Itu ada. Kamu yang titik. Mbak. Apaan sih siapa? Wah, ekspor masa itu STP. Berapa dari mana sih? Baca Si penggerak ada keterangannya. Nanti karakteristik utama nih. Nemo. Kelebihan kekurangannya. KM. Enggak juga. Penyeimbang aja. Sudah? Coba saya minta. Sudah semua? Oke. Saya minta 2 orang, 1 cewek, 1 cowok untuk membacakan hasil kepribadiannya. Siapa? Hanan silakan. Depan Hanan. Hanan, kepribadiannya apa? Dulu ya tes tapi nggak ini dah. Yang ini Pak. Tuh. Ya, yang INFP. apa tuh NFP? INFP si penyeimbang adalah singkatan dari introvert, intuition, healing, dan perceiving. Secara umum INFP adalah seseorang yang pendiam, namun memiliki pemikiran yang imajinatif dan terbuka. Ia juga memiliki hati yang senang menolong. INFP memegang teguh nilai-nilai kreativitas dan kepedulian terhadap sesama dalam menjalani hari-harinya. Benar. Terima kasih. Terlalu begitu. Oke, nih apa di situ ada kelebihannya. Kelebihan INFP yang pertama loyal dan berdedikasi, kedua sensitif terhadap perasaan, Benar. rasa peduli tinggi, pengertian dan toleran, dan berintegritas kuat. Kelemahan cenderung terlalu idealis, sulit untuk didekati, kadang terlalu baik, mudah stres di bawah tekanan, mudah tersinggung. Wah, iya banget ya. Kasih. Nah, karir yang cocok. Ada INFP enggak? Itu tuh yang cocok tau, yang cocok sama ya. Ini juga Pak, INFJ. INFJ ada nggak? INFJ. Oh, cocok kedua. Manis. Tahannya baik untuk seorang INFP. Seniman, psikolog, profesor, penulis, guru, desainer, sosial,
pertama yaitu seniman, yang kedua psikolog, yang ketiga profesor, keempat penulis, guru, dan desainer dan lain-lain. Nah, yang sesuai itu karakter dia tuh yang tadi kayak guru, dia sudah sesuai. Nah, cita-cita Hanan apa? Dokter. Tadi katanya psikolog, saya pengen ini. Gimana sih? Saya dokter sih ya. Nah, Ya udah, buat gua bisa. ya begitu. Ada lagi cewek? Ya, sekarang Cesar, Chelsea. Ya, nih kepribadian teman kamu nih, si Chelsea. Jadi perbedaan itu ESTP, si Dinamo adalah singkatan dari extrovert, sensing, thinking, dan specific juga. Secara umum ESTP adalah seorang pribadi yang sangat aktif dan energetik. Bener nggak? Dia senang menjelajahi setiap kesempatan baru yang ada di depan matanya. Baginya hidup adalah petualangan yang tak pernah selesai. Tapi emang dilihat ya, teman-teman. Kalau dilihat emang dia energik banget nggak sih? Iya, bolang itu. Nah, karir yang cocok. Kelebihan dulu. Ya, kelebihan dari Kelebihan dari ESTP, humoris, energetik, persuasif, berani dalam bertindak, mudah beradaptasi. Mana impulsif, mudah bosan, terkesan kompetitif, sulit fokus, kurang sensitif. ya, cuek kamu. Dua banget ya. Dikit Pak. Karir yang cocok menurut kamu. Ada yang cocoknya itu entrepreneur, aktor atau aktris, development, detektif, service manager, atlet, polisi, paramedis. Oke. Nah, itu yang cocok dengan karakternya Chelsea. Ada lagi cewek? Ada yang mau maju? Agil. Lagi mau maju Pak? Boleh deh. Lagi. Iya, mau maju juga dia. Ya, hasil. Dimas Agil. Kayaknya Dimas tuh ada gue ya? Dimas juga kan? Ya. Siapakah INFJ? INFJ si protagonis adalah singkatan dari extrovert, Ya. enthusiasm, feeling, dan secara umum INFJ adalah seorang pribadi yang hangat dan senang membantu sesama, yang memiliki prinsip-prinsip yang kuat dalam menjalani hidupnya dan selalu memilih untuk melakukan hal yang benar. Sesuai nggak? Enggak. Tapi menurut kamu sesuai nggak? Sesuai, Pak, sesuai. Terus kelebihannya? Kelebihan dari INFJ itu hangat dan antusias, merasa empati tinggi, jiwa sosial luas, terstruktur dan rapi, positive thinking, cenderung mencari validasi, mengorbankan diri demi orang lain, sulit menerima perubahan, protektif, mudah tersinggung. Oke. Terima kasih banyak Dimas. Oke, waktunya sudah habis ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Cewek deh satu untuk menyimpulkan kegiatan ini. Siapa namanya? Ngomong aja deh. Siapa namanya? Ya, Alexandra gimana terkait pembelajaran hari ini? Iya. Oke, terima kasih banyak Alexandra ya. Alexandra terkait kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi teman-teman terkait kepribadian, kita memang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Akan lebih baik kita saling menghargai
terkait perbedaan karakter atau kepribadian teman-teman masing-masing, agar kelas ini tetap kondusif dan kompak ya, dan memiliki lingkungan yang positif. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.